Oke, can we start now? Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat sore. How are you this afternoon? Apa kabarnya? Ini Mak. Nah, ngapa Bu Ega laju merajuk ini, Bu Sakia? Hilang dia. Hilang masuk bawah matang kencur tadi Bu Ega. Sama Pak Tasman, mana Pak Tasman juga nah. Nah, Pak, kawan sebelah nih kepo Pak, nak jengok Bapak Cok Serumian. Nah, belum Kelompok tahu berapa? sama Pak Kelompok Aril berapa kami. itu? Kelompok 2 Pak. Oh, besok ketemu gitu, besok ketemu. Hulu balang kami Pak. Hulu balang Yo. kami Bu Mei Pak. Besok Andalan ketemu. kami Pak. Oh gitu Memang ya. grup kami selalu seru. Iya. Istilah Wang Plemang tuh oncak ya Bu Zakia. Ya, oncak kami. Oke, baik kita mulai. Jadi kita ketemu lagi di sinkronus kedua di agenda pertama pembelajaran virtual classroom pada hari ini. Hari ini kalau berdasarkan schedule kita mulai dari jam 13.30 sampai dengan jam berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa ada yang tentang schedule? Jam 15.00. Oh 15.00 ya Pak Lukman ya? Iya. Oke. Ya, jadi kita ketemu dari jam 13.30 sampai jam 15.00. Nah, hari ini agenda kita tidak banyak Bapak Ibu. Agenda kita hari ini adalah Bapak Ibu diminta untuk memaparkan tugas masing-masing ya. Memaparkan tugas masing-masing, tidak usah lama paparannya. Jadi sistem paparannya nanti silakan Bapak Ibu paparkan esainya, esai agenda satunya apa. Kemudian akan ada sesi tanya jawab, gitu aja, paparan tanya jawab gitu saja ya. Ya, jadi itu saja agenda kita sore ini ya, nggak usah banyak-banyak ya. Ya, kalau kebanyakan kasihan Pak Kuswan nanti ya. Iya, kata Bu Zakia Pak Kuswan nak berangkat tadi malah nyari-nyari sinyal. Takut balik lagi lupa jalan balik Pak Kuswan. Mana jalan balik ini rumah nih? Dasar ke rumah tetangga kayak aja. Iya, oke. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan paparan kita, paparan masing-masing peserta, saya beritahukan dulu bahwa untuk pengisian LMS, untuk pengisian tugas-tugas di LMS, jadi Bapak Ibu kan di situ tidak bisa mengupload file kan, benar ya? Tidak bisa mengupload file kan? Ya, karena tidak agak kesulitan kita mengupload file. Jadi solusinya begini Bapak Ibu. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh tutor, agenda 1, 2, 3 nanti, maupun agenda keempat, nah Bapak Ibu nanti upload saja di Google Drive. Jadi Bapak Ibu masing-masing nanti bikin Google Drive masing-masing. Bisa kan bikin Google Drive kan? Bisa Bu. Bisa, ya gampang. Ya kalau tidak tahu tanya dengan Bu Zakia ya. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu bikin Google Drive, kemudian yang Bapak Ibu nanti uploadkan di LMS itu adalah linknya saja, link dari Google Drive itu. Nah, gitu. Jadi kan nggak repot kan? Karena di situ di tugas individu itu ternyata tidak bisa mengupload file. Bapak Ibu kan banyak kesulitan bagaimana caranya mengupload file yang ada di yang sebagai tugas untuk diupload di LMS. Jadi solusinya gitu. File Bapak Ibu, file tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu nanti masukkan ke Google Drive, bikin satu akun Google Drive, kemudian linknya Bapak Ibu berikan masukkan di LMS. Jadi kami para tutor nanti untuk menilai tugas yang diberikan, ya, nanti kami tinggal buka link yang Bapak Ibu berikan di LMS gitu. Nah, kalau dia berbentuk file, kalau dia berbentuk video, kalau bentuk video bisa juga ada beberapa alternatif, 2 alternatif. Yang pertama kalau dia berbentuk video, Bapak Ibu bisa di-upload video itu di Google Drive yang sama dengan file, kemudian linknya diberikan, atau video Bapak Ibu upload di akun YouTube, kemudian link YouTube yang berisi video tugas itu dimasukkan di LMS. Nah, gitu. Ya, ada dua alternatif. Terserah Bapak Ibu, ya. Oke, gitu Bapak Ibu ya, untuk penjelasan tugas. Ini juga berlaku untuk tugas di agenda 2, 3, dan 4 nanti, bukan hanya di agenda pertama. Nah, nanti tolong Bapak Ibu share informasi ini
kepada teman Bapak Ibu satu angkatan ya, yang di kelompok lain kalau seandainya mereka menemui kesulitan bagaimana cara mengupload tugas di LMS ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, kadang-kadang LMS itu juga kadang-kadang dia ya namanya juga bikinan manusia kan. Kadang-kadang dia lemes gitu. Nama juga LMS kan. Iya, kalau ditambah vokal jadinya lemes dia kan. Iya. Oke. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, silakan nanti tugas-tugasnya diupload di situ ya. Kemudian Bapak Ibu untuk videonya ya kan kemarin kan videonya kan maksimal 5 menit. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu memang maunya 5 menit, itu kadang-kadang kapasitas videonya itu berat, sehingga sulit untuk diupload Bapak Ibu, ya. Jadi, usahakan saja videonya tidak usah panjang-panjang, singkat saja, sekitar 1, 2, atau 3 menit saja. Jadi kapasitasnya tidak berat, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk menguploadnya, ya. Oke, kita, belum belum masih menunggu Pak Darsan, Pak Anton, dan Bu EN. Ini tadi saya lihat ada notifikasi WA, Bu EN ngechat bahwa dia kesulitan masuk ke Zoom, link Zoom. Mungkin dia, Bapak Ibu, link Zoom-nya tadi dapatnya dari mana? Di LMS ya? Iya, Pak. Iya betul. Jadi klik LMS. Iya, tadi saya belum sempat saya balas tadi Bu EN tadi. Oh ya, dia nanya nih link Zoom-nya. Iya, izin nanya Pak di LMS. Sebentar saya dulu di LMS. Atau saya kasihkan saja link ini biar dia bisa. Pak Anton gimana? Mungkin dia juga ini ya? Kalau kita belum buka yang isinya atau kesulitan juga masuk ya? kan ada kode ketuanya ya. kode Baik. Tapi kalau di sini sudah masuk ya Pak ya? Itu ada suara siapa Bu? Tugas individu saja Pak yang Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini kita paparan agenda, kemudian sesi tanya jawab itu saja ya, yang akan kita lakukan selama kurang lebih 90 menit ke depan. Oke, kita mulai saja. Untuk kesempatan pertama, siapa yang mau memaparkan? Siapa yang bersedia untuk memaparkan yang ini ya, yang tugas individu kemarin ya, yang esai agenda ya, yang esai agenda aja, yang esai agenda. Yang esai agenda. Oh, esai agenda apa ya? Yang esai agenda 1 Pak Kuswan. Oh, iya. Ya, yang esai agenda 1 kan sudah Bapak Ibu upload ini kan, sudah Bapak Ibu kumpulkan di LMS kan? Ya. Ya. Nah, yang itu yang dipaparkan. Oke, silakan. Mungkin Pak Kuswan duluan ya. Silakan Pak Kuswan. Kita kasih kehormatan untuk ketua kelompok 1 ya. Setuju ya? Oke, silakan Pak. Pak Kuswan. Baik, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Aril dan seluruh rekan-rekan beserta pelatihan kompetensi administrator. Aktualisasi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila pada ASN. Itu isu yang saya angkat, Pak. Sebentar, Pak Kuswan bisa di share screen? Mungkin Bu. Untuk ya. Bisa ke ya, sebentar Pak. Bisa disusul. Ya, Pak, file Pak Kuswan dibuka, nanti di share screen di Zoom. Ibu langsung ya. Oh, sebentar Pak ya. Ya. Saya minta bantuan dulu Pak. Oh ya boleh Pak. Apa ya? Aks audiadien ya, apa namanya itu? Dek, tolong Dek. Ya, oke. Di share screen di Google katanya Dek. Ya, dibuka dulu, filenya dibuka. Ya, nanti filenya dibuka dulu, nanti setelah itu baru di share screen. Ya, buka dulu di share screen, masuk ke di share screen di Zoom. Di Zoom. Iya Pak. Sebentar. Sebentar Pak ya, coba ada, ya itu, yang itulah, yang tadi ya.
Itu oke. Nah, muncul. Oke. wawasan. Ya. Ya, silakan Pak Kuswan lanjut. Dek, hilangkan ini, Dek. Hilangkan ini. Yang ini apa? Oh iya, sudah ada. Sudah itu. Ya, sudah. Baik. Maaf Pak, ada gangguan Pak. Oh, nggak apa-apa. That's okay. Jadi isu yang saya angkat adalah aktualisasi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila pada ASN. Di sini pada pendahuluan kami dapat sampaikan bahwa wawasan kebangsaan merupakan suatu pandangan atau pemahaman mengenai keadaan dan kondisi bangsa yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Wawasan kebangsaan juga mencakup pemahaman mengenai sejarah, identitas, dan cita-cita bangsa. Sementara itu, kepemimpinan Pancasila adalah suatu bentuk kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Selanjutnya, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman yang sangat kompleks, Indonesia memerlukan suatu wawasan kebangsaan yang kuat untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa. Dalam hal ini, kepemimpinan Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membangun wawasan kebangsaan yang kuat. Pada analisa isu yang kami angkat, yaitu adalah wawasan kebangsaan pada ASN, ini sangat penting Pak, menurut kami. Di mana melalui pendidikan dan pelatihan, kita dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan ASN itu. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah yang akan kita ambil dalam pemahaman wawasan Pancasila itu pada ASN. Pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Ini ditujukan agar pengembangan kompetensi di ASN dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, nomor 2, etika dan integritas ASN harus memiliki karakteristik etika, integritas yang baik, karena etika, integritas menjadi karakteristik penting bagi pemimpin di era normal. Selanjutnya nomor 3, bela negara, dan nomor 4 adalah wawasan kebangsaan. Selanjutnya adalah nomor 5, kewaspadaan nasional. Nomor 6 adalah pembauran etika dan agama, dan nomor 7 adalah publik. Dan nomor 8 terakhir, penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, disinilah ASN harus mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dari ASN yang smart ASN ini akan menimbulkan atau membuat atau menghasilkan seorang pemimpin yang Pancasilais. Kesimpulan, dalam kesempatan ini, wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila memiliki keterkaitan erat. Kepemimpinan Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membangun wawasan kebangsaan yang kuat. Dalam kepemimpinan Pancasila, pemimpin harus mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa, memperjuangkan hak-hak rakyat miskin, serta membangun identitas bangsa yang kuat. Dengan demikian, Indonesia menjadi bangsa yang kuat, maju, dan sejahtera. Sekian, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Kuswan. Ya, silakan ditanggapi, Bapak Ibu peserta. Bapak Ibu peserta PK, silakan ditanggapi. Apa tanggapannya terhadap esai yang makalah atau esai yang dibuat oleh Pak Kuswan ini yang mengangkat tentang apa tadi Pak di atas kali Pak Kuswan? Iya. Aktualisasi wawasan
Kebangsaan, Kepemimpinan Pancasila pada ASN. Silakan Bapak Ibu, tanggapannya gimana? Jadi Pak Kuswan ini kalau kita lihat sekilas, menurut saya intinya itu bahwa seorang ASN itu, ya, terutama pada jabatan seorang pemimpin, apakah itu pemimpin pengawas atau dia administrator ataupun dia JPT, pimpinan tinggi, ya, dia harus bisa memahami wawasan Pancasila dan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila ini. Ya, silakan Bapak Ibu tanggapi. Silakan, ada tanggapan? Menurut Bapak Ibu gimana ini? Menurut Bapak Ibu apa yang sudah gagasan yang dikemukakan oleh Pak Kuswan ini gimana menurut Bapak Ibu? Gagasan yang dikemukakan oleh Pak Kuswan ini. Silakan pendapatnya. Ya. Mungkin dari Pak Lukman, mungkin silakan Pak Lukman, gimana Pak Lukman? Halo Pak Lukman. Bisa di-unmute-kan dulu Pak Lukman? Ya. Iya, agak kedengaran suaranya. Silakan Pak Lukman, ditanggapi Pak Lukman. Ya, silakan Pak. Baik, kami coba menanggapi Pak. Ya. Coba menanggapi dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Kuswan. Di sini kami hanya ingin koordinasi ataupun menyampaikan komunikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan. Apa yang telah kita lakukan sebagai pimpinan di suatu instansi dalam hal mencakup pemahaman dari wawasan kebangsaan kepada bawahan, Pak. Nah, coba itu saja, Pak. Oh, artinya bagaimana seorang pemimpin, misalnya pemimpin administrator ya Pak ya, ya pejabat administrator itu menanamkan, kira-kira gitu ya Pak Lukman ya? Iya Pak. Nilai-nilai wawasan kebangsaannya kepada bawahannya gitu. Iya Pak, siapa? Iya, oke. Mungkin Pak Kuswan bisa menanggapi balik. Baik Pak, saya coba. Menurut Pak, Pak Kuswan gimana Pak Kuswan? Ya, menurut saya Pak, cara seorang pemimpin mengaktualisasikan wawasan kebangsaan di dalam kinerjanya juga bawahannya adalah bisa dia itu menggunakan ataupun dalam perencanaannya itu bisa menggunakan spesifiknya lagi menggunakan produk dalam negeri Pak. Contohnya Pak ya? Contohnya produk dalam negeri. Selanjutnya menyamaratakan atau kinerja dari bawahan kita itu bukan berdasarkan atas penilaian pribadi, tetapi maksud saya penilaian pribadi adalah nepotisme maksud saya Pak di situ. Jadi itu yang maksud saya. Jadi kita betul-betul menilai ataupun memberi tugas kepada bawahan kita berdasarkan kemampuan dia, kompeten dia Pak dalam melaksanakan tugas. Kira-kira seperti itu jawaban saya Pak. Oke, itu Pak Lukman. Jadi menurut Pak Kuswan ya kita memberikan tugas sesuai dengan kompetensinya dan juga tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan hubungannya kewawasan kebangsaan. Maksud Pak Kuswan ini kita tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan sara tadi. Nah, kira-kira gitu ya Pak Kuswan ya. Jadi bawahan itu diperlakukan sama, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya gitu Pak Kuswan ya. Ya, sebagai atasan kita memperlakukannya sama. Jadi tidak ada istilahnya yang ini dianak emaskan gitu Pak Kuswan ya. Betul Pak. Yang ini dianak tirikan gitu. Oke, gitu.
Pak Lukman dan yang lainnya ya. Iya, satu lagi. Silakan, siapa? Siapa? Mungkin Bu En, Bu ya. Bu En udah masuk belum? Baru Ya, masuk, ya, belum, satu. belum. Oh, belum ya baru ini. Bu Baru Ega, Bu masuk. Ega. Bu Ega mana Bu Ega? Jadi satu bapak-bapak, satu ibu-ibu nih menanggapi yang esainya Pak Kuswan. Bu Ega mana Bu Ega? Halo Bu Ya Ega. Pak, sebentar Pak ya, sebentar menayangkan slide-nya dulu Pak. Loh, kok Bu Ega malah melarikan diri dia? Lagi tayangkan slide-nya Pak. Enggak, maksudnya Bu Ega coba tanggapi dulu yang ini, yang esai Pak Kuswan ini. Menurut Bu Ega gimana? Ini kan Pak Kuswan kan memaparkan bahwa seorang ASN, ya, seorang misalnya dalam tataran pejabat administrator yang berprofesi sebagai ASN katanya perlu untuk mengaktualisasikan. Jadi kalau kemarin kan kita sudah saya senggol ya, kalau mengaktualisasikan ada 3 hal ya. Nah, secara umum saja kita ambil pengertian secara umum, aktualisasi itu mengimplementasikan gitu. Nah, gitu. Jadi seorang pejabat pemimpin, pejabat administrator yang berprofesi sebagai ASN, nah itu perlu untuk mengimplementasikan, nah gitu maksudnya Pak Kuswan ini ya, perlu untuk mengaktualisasikan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini. Nah, tadi ditanggapi oleh Pak Lukman. Nah, bagaimana caranya kepada bawahan kita cara mengaktualisasikannya seperti itu? Dan juga tadi sudah dijawab oleh Pak Kuswan, salah satu caranya adalah dengan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada bawahan berdasarkan suku, agama, rasnya. Jadi apapun sukunya diperlakukan sama gitu. Ya, dan juga Pak Kuswan juga tadi berpendapat memberikan perintah itu sesuai dengan kompetensinya. Ya. Jadi kita memberikan sesuai dengan kecakapannya atau kemampuannya. Ya, sesuai dengan kalau itu sesuai dengan tupoksinya itu Pak Kuswan, sesuai dengan tupoksinya. Iya. Oke. Nah, Bu Ega gimana menanggapi? Ya, Bu Ega silakan menanggapi ini. Untuk sementara aku ikut Pak Lukman dulu Pak. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya Pak Lukman sudah punya masa 1 orang gitu ya. Sudah punya pendukung ya. Pak Lukman dengan Bu Ega sama-sama dari Lahat ya? Enggak Pak. Oh gitu. Aku dari Lahat, Pak Lukmannya dari Muara Tara. Oh dari Muara Tara, oke. Ya. Nah tuh, nah, sudah dapat pendukung dari luar kabupaten itu Pak Lukman itu. Oke, baik. Saya tanggapi sedikit yang Pak Kuswan ini. Jadi apa yang ditulis Pak Kuswan itu bagus sekali ya, sudah bagus, sudah tepat ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu mengaktualisasikan wawasan kebangsaannya. Tadi di akhir tadi Pak di pembahasan tadi coba di bawah Pak Kuswan, bisa di scroll ke bawah Pak. Ya. Di atas lagi Pak. Kata orang anu Pak, orang pada. Nah gitu. Nah ini mulai dari nomor 1 Pak. Ya. Nah ini apa Pak? Nah yang ini adalah semacam kira-kira ya rancangan atau ya menurut Pak Kuswan kira-kira apa yang dilakukan, berapa hal yang dilakukan untuk memperkuat pemahaman dasar kebangsaan ini. Nah gitu. Ini yang intinya dari tugas kita yang kemarin itu. Bagaimana Bapak Ibu menyusun suatu rancangan atau mengusulkan suatu kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pejabat administrator dalam hubungannya dengan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini. Nah ini ada beberapa poin yang sudah Pak Kuswan masukkan, bisa katanya melalui diklat, melalui pendidikan dan pelatihan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Pak Kuswan juga dengan memperkuat etika dan integritas, ya. Memperkuat etika dan integritas. Nah, kita berbicara tentang etika, kita berbicara tentang sesuatu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Nah, jadi hubungannya ke wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila di sini dimaksudkan bahwa etika itu etika kita sebagai pejabat administrator itu yang berlandaskan pada
nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan kemudian integritas. Saya tanyakan sedikit Bapak Ibu pernah mendengar istilah integritas? Integritas itu apa ya Bapak Ibu ya? Integritas itu apa ya? Kira-kira pernah mendengar istilah integritas? Jadi kalau kita katakan misalnya seorang pejabat administrator, misalnya ini contohnya ya, kita kembali yang ditanya Pak Lukman tadi misalnya, berkata kepada bawahannya, nah kita ini selaku ASN misalnya, selaku ASN itu jam kerja kita itu dari jam 8 sampai jam 16 itu. Jadi bagaimana kita mau kerja profesional kalau kita misalnya datangnya jam 9 atau jam 10. Nah, kita berkoar-koar seperti itu. Tetapi pada kenyataannya dia sendiri datangnya sering terlambat. Nah, apakah itu termasuk memiliki integritas? Tidak termasuk. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak, Karena, Pak? Salah satunya itu dia tidak disiplin dan memberikan contoh yang kurang bagus, Pak. Ya, memberikan contoh dan tidak disiplin. Terus yang dia ajak tadi gimana, Pak Kuswan? Apa yang dia ajak itu sesuai dengan apa yang dia lakukan? Nah, ini tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai kan? Iya. Dia hanya Tidak ngomong, konsekuen, Pak. tidak konsekuen. Nah, itu ciri-ciri orang tidak berintegritas. Ya, integritasnya dipertanyakan. Jadi kalau kita berbicara tentang integritas itu tadi, ya jadi kesesuaian. Bagaimana dia menunjukkan bahwa apa yang ada di hatinya, apa yang diniatkannya itu sama seperti apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya dia berkorban, ayo kita harus gini bla 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 terus gini. Nah, dia yang mulai melakukan, dia yang mengajak, dia mulai melakukan. Nah, itu berintegritas. Saya ambil contoh yang tadi misalnya dia mengatakan bahwa jam kerja kita jam 8. Jadi jam 8 itu kita harus sudah ada di kantor, kita sudah mulai bekerja. Dan dia sendiri datangnya jam 8 atau sebelum jam 8 dia sudah siap. Itu artinya orang itu punya integritas. Jadi dia bukan hanya omdo. Betul omdo? Tahu, Pak. Omong doang. Ya, Pak ya? Iya, dia bukan hanya omong doang, tapi dia juga melakukan integritas. Nah, jadi seorang pemimpin pejabat administrator itu juga memperkuat integritasnya. Apalagi Bapak Ibu sebagai pemimpin ya. Nah, jadi sebagai pemimpin harus bagaimana Bapak Ibu harus memperkuat integritas Bapak Ibu, terutama sekali Bapak Ibu ketika mengarahkan dengan pimpinan kepada bawahannya, ya kepada orang yang dipimpin, gitu ya. Agak susah ya nih kita. Ya, Bapak Ibu kalau kepemimpinan itu dimiliki oleh jiwa kepemimpinan itu dimiliki oleh seorang pemimpin kan. Iya, Bapak Ibu bisa membedakan antara pemimpin dengan bos? Apa bedanya pemimpin dengan bos? Ini pemimpin, ini bos. Bedanya di mana Bu Zakia? Kalau bos kan belum tentu bisa jadi pemimpin, Pak. Kalau pemimpin? Kalau pemimpin sudah pasti bos, pimpinan semua orang di belakang, Pak. Oke, bisa jadi itu ya Bu Zakia, ya Ibu Zakia ya. Iya. Ya seorang pemimpin, seorang bos itu belum tentu dia bisa menjadi pemimpin. Ya, karena pada intinya kepemimpinan ini, pemimpin itu salah satu cirinya atau salah satu indikator bahwa dia memiliki jiwa kepemimpinan, dia pola kerjanya itu dia mengajak. Dia mengajak bukan menyuruh. Dia mengajak tapi bukan menyuruh. Dia kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan kepada bawahannya, kepada yang Bapak Ibu pimpin misalnya kan, kerjakan ini. Itu adalah perilaku seorang bos. Tapi kalau kita Bapak Ibu mengatakan, nah kita punya tugas, mari sama-sama kita kerjakan ini. Nah itulah jiwa seorang pemimpin. Nah Bapak Ibu ya. Gimana Pak Kusan? Mungkin bos itu otoriter, Pak ya? Bisa jadi seperti itu, Pak. Bisa jadi dia memerintah ya. Dan dikatakan oleh Ibu Zakia tadi, dia memberikan contoh kalau pemimpin itu. Iya, gitu ya. Kalau bos perintahnya satu arah ya, Pak? Iya, satu arah. Apa istilahnya, Bu? Top down, Bu ya? Top down. Iya, dari atas ke bawah. Kalau pemimpin, dia bos nggak bisa diprotes, Pak. Betul, bos selalu benar, Bu ya? Iya, pasal 1, Pak. Oh, gitu. Pasal 2, kembali ke pasal 1. Bukan Pak Kuswan, itu bos atau
Ibu-ibu aja itu Pak Kuswan. Ada 2 pasal tuh Pak Kuswan. Kadang-kadang ibu seperti itu, Bu, ibu itu. Karena ibu-ibu mayoritas bos, Pak, kalau di rumah. Iya. Itulah mungkin yang jadi jawaban pertanyaan kita kan habis Lebaran Haji ya. Iya kan? Nah, habis Lebaran kadang-kadang ada pertanyaan kenapa kalau Lebaran Haji itu yang dikorban itu adalah sapi jantan. Jarang yang dikorbankan sapi betina. Saya tahu tuh Pak jawabnya Pak. Kenapa itu Pak? Guyon itu Pak. Oke lah, kalau Pak Kuswan tahu sudah ke jawabannya. Yang Iya, Bapak lain belum tahu ya. Tanya Pak Kuswan ya apa jawabannya ya. Oke, iya. Jawabannya apa Pak Kuswan? Ya, karena perempuan itu nggak mau berkorban Pak, hanya laki yang berkorban Pak. Iya betul. Jangankan berkorban, mengalah saja nggak mau ya Pak. Nggak mau Pak. Nah, kenapa mengalah nggak mau? Kembali ke Ibu Sekretariat tadi ada 2 pasal tadi Pak. Kita kena denda 2 pasal Pak. Oke. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua itu yang disampaikan oleh Pak Kuswan tadi adalah pemimpin Pancasila yang berlandaskan wawasan kebangsaan itu dia punya etika dan integritas. Kemudian dia punya bela negara. Gitu ya, memiliki apa ya, nilai-nilai menanamkan nilai-nilai bela negara. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di modul ada 5 kan, ada 5 nilai bela negara. Salah satunya adalah cinta tanah air, ada kan? Kemudian rela berkorban. Nah, ya. Oke, kemudian mempertajam lagi wawasan kebangsaan kata Pak Kuswan. Ya, kita berbicara tentang wawasan kebangsaan itu berbicara tentang bagaimana cara kita. Wawasan itu kan wawasan, cara pandang kita, bagaimana kita memandang bangsa kita ini bagaimana. Bahwa kita memandang bangsa ini merupakan suatu kesatuan. Ya, jangan kita jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, tapi kita jadikan perbedaan itu sebagai persatuan. Ya, untuk memperkaya. Kayak kita di PKA ini kan, ada yang dari Oku Selatan, ada yang dari Lahat, ada yang dari Muratara, ada yang dari apa itu lagi, Sirawas gitu ya. Nah, ada yang dari Lahat. Nah, kita semuanya dari latar belakang yang berbeda-beda kan. Ya, dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu jangan kita jadikan suatu perpecahan, tapi kita memperkaya kita untuk bersatu. Itu betul kan? Iya. Nanti setelah PKA ini Pak Kuswan nanti bisa ngomong bahasa Lahat. Bisa belajar dengan Bu Ega ngomong Lahat kan? Amin. Iya. Bu Erma nanti bukan hanya menggunakan bahasa Sarawangun. Bu En nanti bisa juga belajar bahasa Oku Selatan dengan Pak Kuswan atau dengan Bu Zakia nanti ya. Iya. Oke. Saya juga ngerti sedikit-sedikit tuh bahasa Oku Selatan itu ya. Ya, agak mirip-mirip dengan bahasa Itali dia. Iya Pak, betul Pak. Iya. Nah gitu ya, itu. Kemudian kewaspadaan nasional. Nah, ini penting sekali katanya bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kita merasa satu. Satu di sini, satu tiga itu yang dikatakan oleh Pak Kuswan ya. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu sesuai dengan isi dari Sumpah Pemuda ya. Yang keenam yang disarankan oleh Pak Kuswan adalah pembauran etnik dan agama. Jadi itu tadi yang saya ambil contoh tadi yang kita PKA tadi. Yang jadi kita PKA ini jangan kita jadikan bahwa itu kan ada kita berbaur. Ya, kita dari berbagai etnis yang berbeda, berbagai suku yang berbeda, menggunakan bahasa yang berbeda, kita berbaur. Ya. Nah, karena kita misalnya bahasa, kita punya satu bahasa persatuan. Artinya ketika di kelas ini kita gunakan bahasa persatuan. Ya, walaupun Bu Zakia ngomong dengan Pak Kuswan menggunakan bahasa Oku Selatan, tapi ketika kita belajar di kelas ini, Bu Zakia, Pak Kuswan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Oke. Nanti kalau menggunakan bahasa Oku Selatan, bisa-bisa yang di luar itu bingung nanti kan. Nah, jangan-jangan ini Bu Zakia dengan Pak Kuswan ini ngomongin kami nih gitu ya. Lagi ngomongin Pak Lukman. Oh, ngomong Pak Lukman misalnya kan? Iya. Ya karena Pak Lukman belum paham dengan bahasanya. Nah itu. Jadi yang itu, jadi kita berbaur. Begitu juga dengan agama, ya. Oke, kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa apa ya? Kita tetap menjalankan agama kita tanpa kita mencela agama lain, kira-kira gitu ya.
Ya, gitu ya. Kita tetap kebetulan di 10 ini semuanya Muslim ya. Muslim ya, ya. Jadi kita tetap menjalankan apa ya kewajiban kita selaku umat beragama, tapi kita jangan menyalah-nyalahkan kita ya. Itu yang bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Kemudian pelayanan publik, bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik? Di mana di sini katanya menekankan penggunaan bahasa Indonesia. Kenapa? Tadi di awal Pak Kuswan di nomor berapa tadi sudah mengatakan bahwa kita punya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, gitu ya Pak Kuswan ya. Masih ada Ya, lagi Pak. di bawahnya Pak Kuswan? Ya, Pak. 7 ya, yang Pak Kuswan Oh itu ya, ya. ada 8, Pak. Ada Satu 8, lagi Pak. ya. Ya. Oke, nilai-nilai Pancasila di sini maksudnya nilai-nilai Pancasila yang bagaimana? Nilai-nilai yang dilandasi pada sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Nilai-nilainya ada 5 nilai kan? Benar ya Bapak Ibu, ada 5 nilai ya? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke, terima kasih Pak Kuswan atas paparannya sudah menambah wawasan kita berhubungan dengan kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila ini. Mari sama-sama kita kasih aplaus untuk Pak Kuswan. Oke, aplaus kita aplaus virtual ya. Iya. Mari sama-sama sekali lagi kita kasih tepuk salut untuk Pak Kuswan. Iya. Oke, Bapak Ibu kalau saya bilang tepuk salutnya begini Bapak Ibu. Nanti di klasikal kita praktekkan ya. Kalau kata saya tepuk salut gini tepuk salutnya. Tepuk salut, prok 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 salut salut, prok 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 salut salut, prok 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 salut. Ah, gitu. Ayo teman-teman, kita praktek. Kita sama kasih tepuk salut untuk Pak Kuswan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita jempol Pak Kuswan. Oke, thank you Pak Kuswan. Next, siapa lagi yang mau memaparkan? Sama seperti tadi, paparan seperti yang Pak Kuswan paparkan tadi ya. Kemudian ada sesi tanya jawab atau tanggapan diskusi, nanti terakhir nanti diskusi apa saya memberikan resumenya ya. Kalau dalam istilah sekarang itu kayak keynote speaker lah, wah gitu ya. Silakan. Ayo, Pak ibu-ibu sekarang masa kalah sama bapak-bapak? Pak Kuswan aja berani maju Pak Kuswan ya. Ya, Pak. Kita punya 3 bidadari nih. Bidadari mana nih yang mau dipilih nih? Apakah bidadari Oku Selatan, apakah bidadari dari Sarolangun, atau bidadari dari Lahat nih? Saya serahkan dengan Pak Anton. Anton mau yang mana Pak Anton? Request apa Pak Anton? Mana ya? Dari Lahat juga bagus, dari Langun juga bagus, Pak. Iya, Oku Selatan bagus juga ya. Karena kemarin kelompoknya sama Ibu Erma aja. Bu En ya. Oke, silakan Bu En. Tuh request Bu En. Bu En bisa share screen kayak Pak Kuswan tadi ya Bu En ya. Buka dulu file Bu En, kemudian yang ada screen kita ada hijau di Zoom itu, Bu En klik. Nanti pilih ya. Yang file tugas Bu En dibuka. Kemudian Ibu En klik yang di Zoom itu warna hijau, kemudian klik file yang Ibu buka tadi. Nah, gitu. Ya, Bu. Pasti bisa, yakinlah Ibu bisa kok. Iya. Ini requestnya Pak Anton ini. Siap-siap aja Bu En. Nanti Pak Anton. Soalnya saya minta tolong sama stoknya. Oke. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa Bu. Kalau mau minta bantuan nggak apa-apa. That's okay Bu. Jadi ini yang mana Pak? Yang mau di file yang mana nih Pak? File tugas individu Bu. Yang di LMS. Yang di LMS boleh, atau yang yang tugas yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan kayak Pak Kuswan tadi juga boleh. Yang Pak Kuswan tadi kan itu tugas individu hari pertama, itu hari ke-11 yang karena berbicara tentang wasbangan. Yang maksimal 5 lembar ya Pak? Iya, yang maksimal 5 lembar itu. Maksimal loh Bu Zakia. Zakia 10 lembar ya? Yang nggak jadi Pak, saya cuma setengah lembar nanti Pak jadinya. Dibatasi 5 ya Bu ya? Aduh. Ya, nggak apa-apa Bu Erma. Kami setia menanti. Terutama Pak Anton, dia setia menanti.
Pak Anton tidak berani dia nunjuk Bu Ega. Udah diancam dulu sama Bu Ega. Awas Pak Anton, jangan tunjuk Jadi gitu. lama ini, Pak. Jadi lama ini Pak, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, lah nelpon dulu Ibu Eganya, Pak. Oh gitu ya. Barusan ya Pak Anton, ya jangan katanya ya. Jangan suruh aku kata gitu ya. Biarlah Bu Dokter ramo-lamo. Maka Iya. kita tinggal dikit lagi kaget Bu. Cuman dua garis baik. Jadi istilahnya kalau dalam tinju yang belum sempat paparan, save by the bell namanya itu. Iya benar itu. Iya, Itu yang saya diselamatkan oleh nanti-nantikan, bel. Pak. Iya. Kayak saya diselamatkan aturannya- oleh bel, Pak. Iya betul Bu Zakia. Aturannya dia mau kalau di tinju itu mau KO, kenapa nggak jadi KO kan? Aduh, Bu Zakia ini bagus sekali idenya ya. Iya, nanti tuangkan di inovasinya Bu Zakia ya. Iya benar, Pak. Iya, tuangkan di inovasi aksi perubahannya. Sambil menunggu Bu Erma, Bapak Ibu kan kemarin sudah mendapat materi tentang pemetaan sikap perilaku ya. Sudah ya? Ya, yang dari Pak Ilmaidi ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau menemui kesulitan, nanti kita akan bahas di agenda keempat. Ya. Nanti kan semua di PK Angkatan 1 ini, yang 40 orang ini, nanti di agenda keempat itu tidak lagi di kelompok. Jadi satu kelas besar. Nah, kebetulan saya yang ditugaskan untuk mengampuh agenda keempat, memfasilitasi agenda keempat. Jadi Bapak Ibu silakan kalau ada kesulitan, ada problem ketika melaksanakan tugas yang kemarin, pemetaan sikap perilaku dan pengembangan kompetensi. Ya. Oke, silakan. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak sabar lagi karena masih lama ini sudah agenda 1, 2, 3, tidak sabar lagi masuk agenda 4, nggak apa-apa, silakan kontak saya juga nggak apa-apa. Di chat aja juga nggak apa-apa, di chat ya. Di chat aja nggak apa-apa. Yang berhubungan dengan pemetaan sikap perilaku dan pengembangan kompetensi. Iya. Oke. Karena yang kemarin itu yang dijelaskan oleh Pak Elit itu introduction-nya saja, ya, pengantar perkenalannya saja. Nanti untuk lebih yang mendalamnya itu nanti ada di agenda keempat, ya, di agenda keempat. Nah itu, ya, karena di agenda keempat nanti kita belajar ada 2 hal. Yang pertama itu STULA materinya, studi lapangan, ya STULA. Kemudian satu lagi APKO, aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, gitu. Ya, cuma 2 mata pelatihannya. Nah, disitulah nanti di upload ada. Oke, gimana Bu Erma? PN. Saya juga bingung ini, gimana Pak caranya? Nah, file yang Ibu akan tampilkan sudah dibuka belum, Bu? Buka dulu, Bu. Dibuka dulu filenya, Bu. Ya, bukanya pelan-pelan, Bu, pakai perasaan. Udah pakai perasaan Pak. Buka file. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa Nah, Bu Dokter, sabar-sabar aja. Iya, sabar. Santai Bu, santai. Jangan santai aja Bu, kita sabar menanti kok Bu. Padahal Habis Bu waktunya, Zakia Ibu, ya. itu maunya nanti save by the bell. Bu Zakia itu bukan sabar. Semua akan kebagian. Iya. Nggak apa-apa Pak, kalau terakhir kan paling cuma 2 garis Pak, udah selesai. Sudah selesai, betul. Itu yang Sudah. saya nantikan. Sudah Bu EN buka. Sekarang Bu EN kembali lagi ke Zoom. Di Zoom itu kan ada tanda hijau, Bu. Nah, ada tanda hijau. Nah, Ibu klik. Nanti setelah muncul banyak pilihan kan. Nah, Ibu klik file yang Ibu buka tadi. Nanti muncul dia. Ya, tadi Pak Kuswan tadi, Bang. Bentar ya. Iya. Main di belakang layar, Pak Kuswan. Oh, gitu. Hobi main belakang ya, Pak Anton ya. Ada dayang-dayang bantu sini, Pak. Oh, mantap. Punya asisten ya, Pak ya, Aspri. Asisten pribadi. Gimana Bu EN? Bisa? Cara belajar tuh, Pak. Dan ya, paham saya. Pak paham saya. Beda kayaknya. STW, Pak, setengah tua. Oh, enggak itu. Di luar Pak, dalamnya masih muda, Pak. Kalau saya malah udah lupa. Kalau saya malah sudah oversec, Pak. Oversected di atas 50. Tanggal 16 ini ya, Pak. Jadi, Pak, insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Oke. Nanti diminta, nanti saya share anunya ya. Invitation-nya ya. Siapa? Iya.
Yang dari Lahat bisa datang tuh sekalian kita silaturahim nanti. Iya dekat kan? Yang Muratara apalagi, Musyawarah apalagi nanti. Itu nggak? Apa itu Pak? Dalam rangka apa Pak? Kepo aja. Entah nih Pak Anton nih. Padahal saya mau diam-diam mau bikin kejutan, tahunya gimana Bu? Yang di atas berarti. Ya, Bawahan. ya, Bu En buka filenya. Kemudian setelah dia terbuka, biarkan dia tengah-ngah dulu filenya Bu. Nah, Ibu kembali lagi ke Zoom. Biarkan file tadi tengah-ngah Bu ya. Nah, setelah itu. Hati-hati, Pak, jangan tengah-ngah, Pak. Senang dengan Pak Amzan. Pak Amzan senang dengan Pak Amzan. Pak Hamzah, tengah-ngah itu pengertiannya terbuka dalam waktu yang lama, Pak. Oh iya. Nah, itu Sekali yang biasanya. terbuka. Iya. Sedikit. Biasanya yang melakukan itu Baris ya, bapak-bapak. Sudah muka tudung saji, bapak-bapak tuh dibiarkannya tidak ditutup lagi. Makanya tengah-ngah. Penutup. Iya. Kalau ternganga terbukanya lebar ya Pak. Kalau Iya. dikit tersingit Pak. Ada baik. Banyak pula istilah Gus Zaki. Tanya Pak Ketua tahu dia tersingit itu namanya. Oh, Pak Guswan tahu ya? Bukan, Pak Ya, Ketua grup. Oh, ketua grup. Oh, Pak Ketua ini lagi nyupir Pak tadi Pak. Cari sinyal Pak. Oke, gimana Ini Bu? ada Pak Darsan ini. Mana Pak Daris? Ini di pojok. Ya, oke, Pak Darsan. Atau coba Pak Darsan. Pak Darsan coba Pak Darsan. Nanti setelah ini baru Bu En. Coba yang lain dulu. Ya, coba Mojo Pak Darsan. Ya, Pak Darsan. Dari tadi kami menantikan kehadiran Pak Darsan tuh. Jangan-jangan bajunya masih yang merah tadi, Pak. Pak Kuswan, kalau ngomong baju-baju merah, Bapak tuh ngomong rambut putih, Pak. Rambut aku putih, Pak. Oh iya. Ayo, Karena yang maksud merah itu, Pak. sekarang identik dengan toko yang rambut putih, kan? Iya, aku ingat itu, Pak. Bagus, Pak. Kalau orang sudah rambut putih, itu artinya dia sudah meninggalkan dunia hitam. Oh. Dia sudah masuk ke dunia putih. Putih. Ya, sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Oh, Iya. Jadi kalau dia putih, biarkan apa? Jangan dipaksa untuk hitam. Ya, paham saya? Tapi belum terlalu putih masalah Pak, masih ada hitam-hitamnya sedikit. Artinya masih juga, Bu. Ya. Masih terkontaminasi juga, Bu ya. Masih itu, Pak. Ya. Ayo Pak Darsan, gimana Pak Darsan? Kami nunggu Pak Darsan lah ini. Pak Ketua nih. Iya, tadi cari-cari tadi kemana Pak Darsan ini? Masuknya diam-diam Pak Darsan ini. Iya. Menyelinap itu. Memang kalau Pak Darsan sering masuk diam-diam ya, ngomong lagi, atau masuk gitu. Jangan setengah, Pak. Bisa Pak Darsan di share screen Pak Darsan tugasnya? Masih belum ngeh kali Pak Darsan nih, Pak. Oh, iya. Karena nggak ikut tadi yang pertama. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Itu masuk Ibu Erma. Ibu Nah, dokter. oke, BN, lanjut BN. Woi, senang nian Pak Anton pokoknya. Begitu tadi kok langsung. Woi, lantas Pak Anton ya. Oke. Ya, langsung saja BN. Maklum Pak Gaptek, Pak. Iya, nggak apa-apa, that's oke. Lama-lama juga nanti ala bisa karena biasa. Lebih baik gaptek, Bu, daripada lotek. Lotek kan nggak lotek. Kalau gaptek itu gagap teknologi, lotek itu lolo teknologi. Oke, lanjut Bu En, silakan. Dipaparkan saya sekilas kayak Pak Swan tadi. Jadi saya mengambil judul peran kepemimpinan Pancasila yang berwawasan kebangsaan dan berintegritas. Oke. Pendahuluan, kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi. Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi SN dapat mengacu pada nilai-nilai dasar bela negara serta memenuhi jabatan administrator yang menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksanaan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja serta berkesinambungan. Kepemimpinan adalah kesadaran utuh akan keberadaan pemimpin dan yang dipimpin,
sebagai abdi negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, maka setiap jiwa dan pribadi pemimpin secara otomatis adalah ex office abdi bagi setiap jiwa dan pribadi masyarakat. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara akan diarahkan pada pembentukan etika, akuntabilitas, serta integritas kepemimpinan. Pandangan yang menyeluruh mengenai bangsa yang tertanam dalam jiwa ASN akan mengarahkan pada pelayanan publik yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Secara tidak langsung, kesetiaan dan tata tertib peraturan akan terlaksana dengan sendirinya. Pancasila menjadi kendali atas setiap langkah yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai sila. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman untuk melayani setiap warga tanpa pandang suku, ras, atau agama. Melayani mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN menjadi perwujudan integritas dalam melaksanakan tugas yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai pedoman dasar, Pancasila tepatnya berada paling atas dalam hierarki perundang-undangan, yakni sebagai rundown atau norma dasar setiap warga negara. Dalam hal ini sebagai pemimpin wajib mengetahui, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi ancaman kedaulatan di bidang politik, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya. Salah satu ancaman yang meliputi untuk mengganggu kedaulatan rakyat di berbagai bidang adalah korupsi. Sebagai contoh, korupsi merupakan suatu tindakan yang masih seringkali terjadi di negara ini, di mana dari tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dari seorang hingga negara yang mencakup khalayak banyak. Korupsi yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik sendiri maupun yang sampai komplek dan satu kelompok. Salah satu objek korupsi yang hingga saat ini dapat diberantas sebenarnya terjadi di bidang kesehatan. Ini nggak usah ya. Ya, oke. Ya. Peran administrator adalah sebagai pemimpin dalam pelayanan publik, sehingga dengan adanya wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila yang dimiliki oleh administrator akan menjadikan administrator mempunyai jiwa kepemimpinan yang selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya, baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ketika seorang administrator selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka terjadi pemimpin tersebut menjadi integritas dan bertanggung jawab dengan yang diamanahkan pada seorang administrator. Pemimpin akan selalu mawas dan sadar diri terhadap tugasnya, sehingga dalam menjalankan perannya tidak akan menyalahi aturan dan norma etik yang akan merugikan dirinya maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Terus. Cepat ya. Contoh kasus pada unit kerja di pelayanan publik yaitu mengaktualisasikan peran ASN dan kedudukan ASN dalam NKRI bisa dilihat dari kemampuan mereka memahami manajemen ASN pelayanan publik dengan inovasi yang berkaitan dengan full of government. Analisis masalah dan akar permasalahan. Perilaku ASN di suatu bidang masih terdapat kasus korupsi berupa pungli di pelayanan publik. Karena saya di rumah sakit, jadi ngangkatnya seperti ini, Pak. Ya. Analisis masalahnya. Kedua, pengelolaan ASN di suatu tempat kerja untuk menghasilkan pegawai menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Tiga, nilai dasar etika profesi yang bebas dari intervensi publik, politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran kepemimpinan, rencana suatu aksi perubahan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengorganisasikan perubahan ke dalam pelaksanaannya dan menggerakkan dan mengarahkan SDM untuk melakukan perubahan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu EN. Silakan ditanggapi. Ditanggapi apa yang sudah ditulis oleh Ibu EN ini. Bu EN membicarakan tentang peranan, paling scroll ke atas, Bu EN. Peranan apa tadi? Peranan pemimpin yang berintegritas. Ya, oke. Nah, peran kepemimpinan Pancasila yang berwawasan kebangsaan dan berintegritas. Silakan ditanggapi. Silakan Pak Hamzah atau Pak Darsan atau Pak Tasman, Pak Zilvan. Silakan. Tadi sudah Pak Lukman. Ya. Nggak ada yang nanggapi, Pak. Ada, Bu, dia tuh, Bu, tapi dia masih malu-malu, Bu. Iya, oke. Kayaknya Bapak aja nanggapi langsung. Nanti saya dimarah sama Ibu Zakia kalau saya langsung tanggapan dari saya. Nanti kata Bu Zakia, nggak jadi save by the bell, kata Bu Zakia.
Enggak Pak, aman Pak, aman Pak. Aman, Aman, aman ya? Aman. Aman. mantap ya Pak Ibu ya. Iya. Oke, baik. Nah, yang dibuat oleh Ibu Erbawati ini apa yang membedakan dengan yang dibuat oleh Pak Kuswan tadi? Nah, kalau Pak Kuswan tadi dia berbicara dalam apa ya, ranah umum. Jadi Pak Kuswan tadi ngambil ASN secara umum. Ya. Nah, sedangkan Ibu Ermawati ini dia langsung ke apa ya, dunianya atau bidang kerjanya Bu EN ini ya, yaitu di bidang kesehatan. Kalau kita perhatikan tadi dari awal sudah Bu EN sudah mengarah ke kesehatan tadi. Saya lihat tadi ada yang mengatakan bahwa apa tadi coba Bu EN ke bawah sedikit Bu EN. Ya, stop. Stop. Lagi Bu. Stop. Tadi saya baca tadi ada atas lagi Bu. Ada, nah itu tuh pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana di atas lagi Bu? Di atas lagi Bu. Nah itu sesuai ya, dengan standar profesional diri sesuai jabatan dengan ini Bu, jabatan administrasi ini Bu, jabatan administrator yang merupakan kemampuan ya, memenuhi jabatan administrator yang menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan. Khususnya ada situ tadi ada. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi dari awal bagus Ibu Ermawati sudah langsung dia fokus ke kesehatan gitu Bu ya. Jadi tidak terarah gitu. Nah, gitu. Tapi walaupun ini untuk kesehatan, ya kita tidak salah kalau kita tetap untuk belajar walaupun bukan seperti Pak Kuswan tadi kan yang umum kan untuk kita berlaku untuk kita semua. Kalau Ibu ini lebih menjurus mungkin karena sesuai dengan dunianya Bu EN ya Bu ya. Iya, dia mau langsung tembak saja blok gitu. Oke. Ya, jadi dari awal itu yang Bu EN sudah stressing ke pejabat administrator dalam memimpin apa tadi pekerjaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, itu ada kata-kata kuncinya bagus sekali nih Bu EN ya. Jadi dari ada kata-kata kunci itu, jadi pikiran kita sudah terblok, oh ini kesehatan. Tapi bukan berarti kita yang bukan di bidang kesehatan kita tidak bisa mengambil hikmah atau mengambil apa pelajaran dari apa yang dibuat Bu EN ini. Ya tetap kita bisa mengambilnya. Ya, nanti kita itulah peran kita untuk mengadaptasikan ke dunia kita. Ya, kalau yang Pak Kuswan tadi enak kita oh ini sudah umum jadi enak. Oh jadi ini berlaku untuk semua. Ya, oke. Nah, yang Bu EN ini memang dalam modul wawasan kebangsaan itu ada isu-isu global yang terjadi di negara kita saat ini ya. Nah, kayaknya Bu EN ini memang orang kesehatan dan memang dia enggak mau bercabang-cabang ngolor ngidul gitu ya Bu EN ya. Pokoknya fokus. Iya. Kayaknya Bu EN ini hobinya minum aqua biar nggak gagal fokus ya. Tidak kemana-mana, tidak beralih ke yang lain. Iya, Ibu EN setia, tidak bisa berpindah ke lain hati dia. Oke, ya, jadi bagus sekali Bu EN. Jadi Bu EN kalau kita bicara tentang isu-isu global itu kan banyak sekali di dalam sumber ada. Nah, yang Ibu EN ambil ada berbicara tentang korupsi. Coba ke bawah lagi Bu EN. Nah, ya, ke bawah lagi. Nah, tadi Bu EN stressingnya ke bagaimana kita sebagai pejabat administrator ya mengamalkan jiwa kepemimpinan Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar bela negara ini dalam scroll ke bawah Bu EN, dalam apa? Dalam memberantas korupsi tadi kayaknya tadi Bu EN ya. Ya. Nah, ada tadi ya. Nah, jadi di situ. Nah, gitu. Makanya saya bilang Bu EN udah pokoknya satu gitu ya. Iya, kayaknya ini sudah karakteristiknya Bu EN ya. Kalau dia sudah jatuh cinta pada seseorang sampai mati dia jatuh cinta. Gitu ya. Kita untuk beralih ke yang lain ya Pak. Betul Bu. Ya tidak ya Bu ya. Tidak beralih yang lain. Mau lagi Bu. Nah itu ada korupsi, sudah mulai berbicara tentang korupsi, terus ke bawahnya lagi Bu ya. Oke, di bawahnya lagi ya, terus ke bawahnya lagi. Yang tadi Bu, yang seperti yang Pak Kuswan tadi Bu. Kalau Pak Kuswan kan mengusulkan ini loh yang dimasukkan. Nah, ini alisnya bawahnya lagi. Nah, ini. Jadi Bu EN ke sini ya. Jadi bagaimana peran kita sebagai pemimpin Pancasila, pejabat administrator
yang memiliki dokumen Pancasila itu dalam hubungannya untuk mengatasi atau isu yang diangkat Bu EN tadi, korupsi. Nah, gitu. Katanya yang pertama apa di situ katanya? Ya, merencanakan suatu aksi perubahan di mana katanya direncanakan di mana dalam perencanaan kegiatan itu kita mempertimbangkan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Jangan sampai, ya. Oke. Kemudian mengorganisasikan perubahan ke dalam pelaksanaan. Nah, itu yang saya bilang kemarin, yang dimasukkan PN ini sama seperti yang saya bilang kemarin. Dari gagasan menjadi kegiatan. Ya, gitu Ben ya. Dari teori menjadi dari teori menjadi praktek. Dari konsep menjadi konstruk. Nah, yang kedua itu Bu, konstruk. Karena di sini yang nomor 2 ini Bu En mengatakan mengorganisasikan. Jadi kita mengorganisasikan dan mengkonstruk ya. Kita membangunnya itu. Kemudian menggerakkan dan menggerakkan SDM. Nah, itu yang barusan saya bilang tadi Bu En. Yang saya tanyakan tadi, apa bedanya pemimpin dengan bos? Nah, gitu. Iya kan? Atau Bu Zakia tadi, apa Pak Kuswan tadi ngomong, kalau bos itu nyuruh-nyuruh baik katanya. Nah, tapi kalau pemimpin dia menggerakkan, arti kata dia mengajak, mari sama-sama kita kerjakan. Jadi apa yang ditulis oleh Bu En yang nomor 3 ini, itulah salah satu indikator bahwa dia punya jiwa kepemimpinan. Dia menggerakkan. Jadi seorang pemimpin, pejabat administrator juga termasuk pemimpin, dalam tataran pejabat administrator juga, dia harus bisa menggerakkan. Siapa yang digerakkan? Itu tadi yang ditanya yang disebutkan oleh Bu En di atas tadi, pejabat pengawas maupun staf di bawahnya kan. Kalau istilah Pak Lukman tadi, di bawahan. Siapa yang kita pimpin? Bawahan kita siapa yang kita pimpin? Nah, bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang pejabat administrator bisa menggerakkan orang-orang ini, bisa menggerakkan istilahnya bawahan atau yang Bu En bilang pejabat pengawas dan staf tadi yang di paragraf pertama tadi ada Bu En itu untuk melakukan suatu perubahan, ya, ke arah yang lebih baik. Jelas kalau namanya perubahan pasti ke arah yang lebih baik, ya. Nah, oke. Oleh karena itu untuk melakukan ini, menggerakkan, mengarahkan ke suatu perubahan, seorang pejabat administrator juga perlu memiliki gagasan kreatif. Nanti gagasan kreatifnya diwujudkannya dalam suatu apa yang kita sebut dengan inovasi. Ya, gitu. Oke, baik. Ya, bagus sekali paparan dari Bu En, esainya juga bagus, sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Tanggapan saya sama seperti yang Pak Swan tadi, ya. Pokoknya TOP BGT lah. Iya, TOP BGT lah gitu ya. Oke. Baik, sama-sama kita kasih tepuk salut untuk Bu En. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Makasih. Kembali kasih. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Tadi nunggu Pak Darsan ya. Kan kita sepakat setelah bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kan, ya karena tadi kita sangat menantikan kehadiran Pak Darsan, mungkin biar kita terwujudkan penantian kita, mungkin Pak Darsan silakan memaparkan. Ayo. Tuh, dikasih semangat tuh sama Pak Anton tuh. Ayo. Gimana Pak Darsan? Di share screen tadi Pak Darsan. Pak Darsan buka filenya, tapi kalau keterampilan membuka biasanya pintar, bapak-bapak punya keterampilan membuka biasanya. Ya, jadi ya ibu-ibu keterampilan menutup biasanya. ayo Pak Darsan dibuka filenya, ya. Nah nanti setelah itu Bapak kembali ke Zoom. Oh Pak Darsan jadi ketua kelas ya, ketua angkatan ya. Ayo Pak Darsan, gimana? Keluarkan suara emasnya Pak Darsan. Di-unmute-kan dulu Pak Darsan. Di-unmute-kan Pak Darsan nanti. Oke. Nah, oke. Nah, silakan Pak Darsan. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, kami dalam tugas ini dengan judul kepemimpinan yang berdasarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Bisa Pak Darsan ditayangkan, Pak Darsan, di share screen-nya? Ini belum tayang, Pak? Belum, Pak. Oke. Oh, belum? Iya. Belum, sebentar. Iya, Sebentar. makanya Pak Tasman diam Pak itu najam, Pak Tasman ngapo udah muncul ini. Asprinya terpanggil, Pak. Oh iya, Aspri ya. Asisten pribadi ya. Gitu. Muncul, Pak. Good. Nah, lanjut Pak. Oke. Baik, Pak. Kepemimpinan sudah. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Secara yuridis, konstitusional, kedudukan Pancasila sudah jelas bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia. Dan sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui dan menimbulkan tekad untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan cerminan karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam. Hal itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup, dan pedoman bangsa Indonesia sebagai warga negara yang setia kepada nusa dan bangsa haruslah mau mempelajari dan menghayati Pancasila yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara. Permasalahan terhadap nilai-nilai Pancasila tidak dapat hanya diselesaikan hanya diskusi-diskusi saja, tetapi harus diselesaikan dengan komitmen yang kuat dan tulus dari pemimpin bangsa, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dan didukung oleh pemimpin yang di bawahnya. Satu, perintah dari Presiden dan memberikan dampak moral yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pemahaman Pancasila secara benar dapat meningkatkan keberhasilan kepemimpinan. Keluhan terhadap berubahnya setiap kebijakan dalam setiap ganti kepemimpinan merupakan dampak dari sistem yang dibuat belum mengacu sepenuhnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Bila setiap pemimpin dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan selalu berubah dan diterjemahkan lain oleh kader berikutnya. Masyarakat sangat mengharapkan peran pemimpin nasional secara maksimal agar dapat menerapkan setiap kebijakan berlaku dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, mungkin langsung ke yang usulan Bapak. Langsung. Ya, langsung. Kami langsung aja, Pak. Peran kepemimpinan. Setiap pemimpin, apakah kelompok legislatif, eksekutif, dan yudikatif, melakukan kesepakatan nasional setiap mengambil kebijakan harus mengacu pada dasar negara Pancasila sebagai rujukan utama. Tinggalkan semua beban politik yang ada, bersepakat untuk membangun bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. Semua tekanan dihadapi berdasarkan dampak kerugian ditanggung bersama. Pemerintah
membentuk kelompok kerja untuk merumuskan bentuk sosialisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Terus Oke, cukup Pak. Lanjut, kemudian teknologi menjadi sentral perhatian dalam menentukan metode kerjasama dengan pihak media massa sebagai salah satu alternatif dalam menjangkau wilayah binaannya. Konsistensi dan figur pemuda serta peran pemimpin muda mulai diaktifkan dalam berbagai organisasi sebagai kader bangsa secara dini. Dengan demikian, tidak ada lagi kekosongan peran pemimpin di masa yang akan datang, sekaligus menanamkan jiwa pemimpin bernasionalisme. Tokoh lokal daerah menjadi sentralistik dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan mengangkat kearifan lokal daerah masing-masing. Dengan demikian telah menyelamatkan dan kepentingan sekaligus. Di satu sisi kita bisa menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, di sisi lain kita bisa melestarikan dan menghormati budaya setempat, kebiasaan budaya masyarakat setempat, menggunakan tenaga ahli setempat. Intinya serba lokal, dan ini sejalan dengan semangat dan dikumpulkan dari bahan adat kebiasaan masyarakat lokal, terkhusus tokoh pemuda diberikan tugas secara tersendiri untuk merancang sistem dan metode yang bisa diterapkan kepada kalangan pemuda, anak muda yang disesuaikan jiwa kepemudaannya, dan tidak disamaratakan sistem dan metode yang digunakan untuk mensosialisasikan terhadap nilai-nilai Pancasila. Demikian Pak, dengan segala kekurangan, mohon tanggapan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di scroll lagi ke atas Pak, diputar lagi ke atas. Iya, ya, silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Iya, silakan. Berikan tanggapan terhadap esai yang sudah Pak Darsan bikin ini. Menurut Bapak Ibu gimana? Bu Ega gimana Bu Ega? Menurut Bu Ega? Menurut Bu Ega gimana? Apa yang sudah dibuat oleh Pak Darsan ini menurut Bu Ega gimana? Halo Bu Ega. Bapak. Ya. Gimana Bu? Beri satu kata Bu. Beri saya satu jawaban Bu. Sangat bagus Pak. Oh, sangat bagus. 2 kata itu Bu. Bagus. Kalau itu 2 kata sekarang bagus Pak. Oh bagus. Iya. Oke, bagusnya di mana Bu? Harus lebih jelas Bu. Bagusnya di mana? Dari mananya Ibu melihat bagus? Apanya yang bagus? Gitu. Nah, gitu. Bagusnya itu apanya? Apakah tampilannya? Apakah isinya? Apakah idenya? Apakah kalimat-kalimatnya? Apakah cara Pak Darsan memaparkannya? Atau yang lainnya? Dilihat dari itu, dari isinya dan cara Pak Darsan memaparkannya. Oh gitu, dari isinya Bu ya. Oke, kita kunci dari isinya. Isinya tentang apa sih Bu? Nah. Isinya itu tentang cerminan karakter bangsa dan negara. Dilihat dari segi fungsinya. Saya kira tadi Bu ngomong cerminan karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam, hal itu dapat terlihat dari fungsi. Ya, Bu ya. Itulah satu bagian dari isinya. Oke, baik. Thank you Bu Ega. Thank you. Jadi yang Pak Darsan ini, Pak Darsan mengambil, kata lagi Pak Darsan, ke judulnya Pak Darsan mengambil bahwa menegaskan kembali ya
Oke, ya, bahwa kita selaku pimpinan dalam tataran pejabat administrator, nah gitu, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan dari kepemimpinan Pancasila yang dimiliki. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Darsan tadi, seperti yang saya jelaskan yang di kelompok yang Pak Kuswan tadi, bahwa ada lima nilai ya Pak Darsan ya. Ya. Ya, apa saja itu Pak Darsan nilainya? 5 nilai tadi? Ayo Pak Darsan, apa saja 5 nilainya? Tadi ada tadi Pak Darsan bilang tadi. Ya, mungkin karena kebanyakan tugas jadi lupa ya Pak ya. Iya, ya, jadi ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, iya, kalau dulu ingat nggak waktu kita sekolah dulu? Tapi saya nggak tahu ya zaman bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau zaman saya dulu, ketika saya di menengah atas itu ada namanya penataran 4, gitu ya. Mengalami enggak Bapak Ibu? Kemudian waktu kita kuliah, sebelum kita masuk perkuliahan itu ada ospek di masa ospek itu ada yang namanya penataran 4 juga kan. Ya, di mana kita dibekali dengan nilai-nilai Pancasila. Di situ ada butir-butir dari nilai-nilai yang terkandung dari kelima nilai itu. Nah, jadi Pak Darsan ini mengingatkan kembali kita selaku pemimpin administrator, kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu ke dalam melaksanakan tugas kita sebagai pejabat administrator. Nah, seperti itu yang dimasukkan oleh Pak Darsan ini, ya. Oke, cuma kita mungkin saya yang kelewatan, mungkin Pak Darsan bisa dipaparkan lagi yang Pak Darsan kira-kira menurut Pak Darsan apa yang harus dilakukan itu ada nggak di sini, Pak? Tadi kan kalau yang Pak Kuswan tadi kan ada tuh bahwa kita harus ada kewaspadaan nasional, harus kita integritas. Kalau Bu EN tadi kan ada tuh kita melakukan apa terakhirnya menggerakkan anggotanya untuk melakukan suatu perubahan. Kalau yang Pak Darsan ada nggak itu? Kira-kira yang Pak Darsan usulkan apa yang sebaiknya kita lakukan, seharusnya kita lakukan selaku pejabat administrator dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini. Nah, gitu. Ya, mungkin mungkin saya saja yang selip. Saya scroll ke bawah lagi, Pak. Coba ke bawah lagi, mungkin ada, mungkin saya saja yang selip. Ya, kalau yang Bu EN, yang Pak sampaikan ada debat per poin kan, jadi kita langsung bisa tergambar. Iya. Oke, bukan. Bawah lagi Pak, habis ya Pak ya? Oke, nah ini mungkin yang di sini Pak ya. Bicara tentang keluhan. Ini kalimat terakhir ini Pak Darsan. Bahwa pemimpin dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga keputusan tidak berubah, konsisten. Ya, dan diterjemahkan oleh kader berikutnya. Artinya apa? Artinya berkesinambungan. Kita punya program ya, misalnya kita punya rencana kegiatan, walaupun kita tidak lagi di sini, kegiatan itu tetap berlaksana, ada tindak lanjutnya. Mungkin di situ maksudnya Pak Darsan ya. Jadi ketika kita merumuskan kegiatan, jangan berhenti sampai selesai gitu. Ya, di follow up-nya ada tindak lanjutnya. Kira-kira apa sih kegiatan berikutnya yang mendukung kegiatan ini atau keberlanjutan dari kegiatan itu, ya sustainability-nya. Ya ada supaya kegiatan itu sustainable dan berkelanjutan, ada kelanjutannya. Dan di aksi perubahan, kalau kita bicara aksi perubahan juga ada. Bapak Ibu juga merumuskan seperti itu. Artinya di jangka menengah dan jangka panjang, Bapak Ibu merumuskan kira-kira tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan di jangka pendek itu apa. Nah, gitu. Nah, ini kita kembali ke sini karena kita agenda 1 yang Pak Darsan maksudkan ini adalah apa yang kita rumuskan kegiatan gitu, itu tidak berhenti ke berikutnya. Ya, istilahnya kalau saya dulu sebelum jadi WI seorang guru, jadi kalau kami guru itu kadang-kadang ada keluhan ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri. Kenapa sih menteri yang berikutnya meneruskan kurikulum yang diusulkan oleh menteri sebelumnya? Itu kan.
Nah, mungkin yang itu yang dimaksud oleh Pak Darsan ya, Pak Darsan ya. Ya betul Pak. Iya, jadi berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Nah, artinya penerapan nilai-nilai ini juga seperti itu, ya. Nah, supaya itu dapat berkelanjutan ya dengan menerapkan nilai-nilai tadi, dengan menerapkan 5 nilai-nilai yang ada dalam Pancasila seperti yang Pak Darsan paparkan tadi, ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Waktu kita sepertinya sudah habis, ya. Keinginan Bu Zakia terpenuhi. Aduh, memang Iya. benar Ibu Zakia ini. Iya. Padahal Habis. tadi rencana Padahal kita, saya udah siap banget, Pak. yang benar, Bu. Aduh. Padahal Ibu Zakia tuh mau menyimpulkan itu, Pak. Padahal gitu ya, diselamatkan silakan, Pak ya. silakan. Nah, bagus sekali tuh Bu Zakia ada usul. Silakan Ibu bikin kesimpulan, resume. Waduh. Kira-kira dalam Waduh. satu Ngajak kalimat. ribut Pak Antoni ini. Dalam satu Nggak kalimat. tahu dia kalau ini penunggu seminung. dalam satu kalimat saja atau berapa kalimat, resume atau kesimpulan dari yang dipaparkan Pak Kuswan, yang dipaparkan Bu En, yang dipaparkan Pak Darsan. Saya Apa, setuju, Bu? Pak. Ini Ibu Zakia yang ini. Pak, Setuju, Bu, maaf, ya? Pak. Setuju. Daripada saya dimarahin peserta 3 tadi, Pak, lebih baik saya paparkan kerjaan saya sendiri aja deh, Pak. Tapi ininya, Bu, nanti kita ditentang nanti. Iya, Bu, sudah diselamatkan bel Ibu. Sebenarnya, Ronde Pak, berikutnya habis. kalau saya simpulkan dari yang bertiga tadi lebih panjang dari makalah saya, Pak. Oh gitu ya, gitu Bu ya. Iya. Nggak bisa dipersingkat lagi, Bu. Nggak bisa. Kalau Bapak lihat makalah saya, mungkin Bapak bisa ketawa. Oh gitu, pantasan saya belum melihatnya, Bu. Nggak berani Udah melihat. tertawa kan, Pak? Bukan, saya belum melihatnya, Bu. Belum lihat. Takut nanti ketawanya keterusan, Bu. Karena kalau ini makalah bapak-bapak ibu-ibu tadi memang benar-benar 5 dan 3 halaman, Pak. Oh gitu. Karena kalau saya bilang sama Bapak, Pak, saya cuma punya makalah saya setengah halaman, Pak. Oh gitu. Jadi kesimpulannya Pak Anton, apa yang dikatakan oleh Bu Zakia ini, esai atau makalah yang dibuat oleh Pak Kuswan, dibuat Bu En, dan dibuat Pak Darsan, itu sudah memenuhi kriteria persyaratan sudah yang semuanya dimintakan oleh dijelaskan, tutornya, Pak. gitu. Sudah Intinya itu, semuanya Pak Anton. dijelaskan ketiganya. Iya, karena semuanya sudah jelas, Bu Zakia, jadi tidak perlu lagi diperjelas, Pak, ya. Tidak perlu, Pak. Senang dia ladas, Bu Zakia. Tidak perlu diperjelas, apalagi disimpulkan ya, Bu ya. Nah, nggak perlu. Itu iya. sudah simpul, benar-benar simpul, Pak. Iya, betul sekali. Oke, Bapak Ibu, selesai sudah pembelajaran kita. Mohon maaf ya untuk yang 7 orang belum sempat memaparkan, ya. Saya kira yang 6 orang selain Bu Zakia kayaknya sama dengan Bu Zakia nih. Iya, Gimana sama. nih? Saya sudah siap, udah Padahal siap dari lahir semalam, batin. Pak, udah nggak tidur. Ini. Iya, kok cuma yang memaparkan cuma 3 orang. Iya, ada Pak Kuswan, ada Bu En, ada Pak Darsan, ini nggak apa-apa. Nanti lain kesempatan kita bisa nanti. Walaupun tidak di agenda 1, nanti bisa Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan di agenda 2 atau agenda 3 atau di agenda 4. Ya. Yang jelas nanti Bapak Ibu 10 ini semuanya nanti akan memaparkan. Harus apa ya? Berani untuk memaparkan gitu ya. Berani memaparkan. Karena paparannya di mana? Di seminar RAPKO. Ya, di evaluasi RAPKO, rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Nggak mungkin lah, misalnya aksi perubahan Pak Tasman yang memaparkan Pak Zilpan. Iya, kan nggak mungkin gitu kan? Benar. Iya, Pak Tasman sendiri yang memaparkan. Nah, makanya anggap saja yang mendapat kesempatan paparan hari ini sebagai latihan bagaimana kita memaparkan suatu makalah atau memberikan atau menceritakan gagasan atau ide kreatif yang kita punya. Kayak gitu Bapak Ibu. Yang belum mendapat kesempatan jangan berkecil hati. Pak Hamzah jangan marah, Pak Lukman jangan marah ya Pak Lukman ya. Iya, tetap semangat Pak Lukman ya. Iya, kalau lihat Pak Lukman ini saya ingat bimbingan saya dari Musirawas namanya Pak Anandito. Sama dengan Pak Lukman. Kalau belajar nge-zoom gini diam aja. Saya minta ngomong, keluar akhirnya. Keluar omongannya, pinter ternyata Bapak itu. Memang karakternya mungkin gitu. Ya, melihatnya. Pak Ramos itu, Pak Lukman. Oh gitu ya. Iya, mungkin Pak Lukman kenal ya dengan beliau ya. Izin, Pak.
Iya, gimana Pak Lukman? Iya, menyimak apa yang telah kita diskusikan atau telah dipaparkan, Pak. Ini bagaimana ke depannya. Kami pengennya kalau kami masih menemui, Pak, di dalam begitu masuk tahun ajaran baru di pendidikan, di dinas pendidikan ataupun di sekolah-sekolah masih ada penataran P4-nya untuk wawasan kebangsaannya, Pak. Iya, betul. Jadi bagaimana nanti kami mohon atau melalui Pak Saril atau memang ada jalan lain, hal-hal yang telah kita laksanakan pada waktu dulu itu kembali ditanamkan kepada generasi-generasi yang sekarang ini, Pak. Ya, gitu itu ya. Ya, itu ya, mungkin dikarenakan gimana Pak? Kalau kami lihat, ya Pak, silakan Pak, silakan. Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Ya, mengingat apa yang ataupun mengingat perkembangan anak-anak muda sekarang ini, Pak, ini perlu kembali digiatkan oleh pemerintah baik dari pusat, daerah, dari pusat, provinsi dan daerah kembali menggalakkan wawasan kebangsaan dan menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi-generasi penerus, Pak. Ya gitu ya Pak ya. Ya, karena kalau kita dulu kan malah ada pelajarannya PMP Pak ya, pendidikan moral Pancasila kan. Kemudian moralnya dihilangkan menjadi pendidikan Pancasila gitu ya. Kemudian Pancasilanya dihilangkan menjadi pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Nah, ya memang semuanya ada plus minusnya. Nah, kalau sekarang ini mungkin dari masa pencarian juga kalau menurut saya pribadi pemerintah juga sudah mau seperti itu. Tapi kayaknya ada keengganan untuk memasukkan kata Pancasila itu. Karena dalam pendidikan itu namanya pendidikan karakter. Artinya apa? Yang ditanamkan adalah nilai-nilai. Makanya itu bukan hanya di pendidikan, juga termasuk di pelatihan. Ya, jadi kalau dulu pengalaman saya menjadi widya suara sejak tahun 2009. Saya menemui ada dulu namanya PIM 3, PIM 4 ya. Dari kurikulum pertama saya di WI, kemudian ada namanya kurikulum pola baru, kemudian sekarang ada benar PKA. Itu kayaknya saya lihat ada perbedaan di situ untuk penanaman karakter. Jadi pendidikan karakter itu bukan hanya dari jenjang dasar, termasuk juga dalam pelatihan berkarakter. Makanya dalam pelatihan ini di PKA misalnya ada agenda 1, itu pada intinya menanamkan karakter nilai-nilai Pancasila. Ya, oke, mungkin di situ intinya di situ Pak Lukman. Tapi saran Pak Lukman juga bagus sih supaya karena Pancasila itu kan sumbernya dari akar budaya kita Indonesia kan, nilai-nilai luhur yang ada di bangsa kita gitu ya Pak Lukman ya. Iya gitu. Jadi mungkin ada yang kelirunya di situ, ada yang mismatch-nya bagaimana kok maunya seperti ini tapi pada implementasinya ada yang mismatch. Itu tugas kita untuk melihat di mana kira-kira ada letak kekeliruannya itu ada di mana gitu ya. Iya gitu. Sebenarnya sudah ada itu Pak, namanya pendidikan karakter, tapi itu tadi Pak. Ya, karena pendidikan karakter kadang-kadang diambil juga menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, kadang-kadang ada juga yang tidak disangkut pautkan dengan Pancasila, padahal bagus sekali karena kita semua ini termasuk saya, Bapak Ibu ya, itu termasuk produk-produk yang kita belajar PMP, belajar nilai-nilai 32 butir Pancasila itu kan, kita dipinta untuk mempelajari itu kan. Iya. Dan kalau kita melihat sekarang seperti yang kegelisahan Pak Lukman tadi, anak-anak sekarang kayaknya sudah mulai melenceng ya Pak Lukman ya. Ya sudah jauh. Termasuk juga etika kalau dulu kan bagaimana etika dengan orang tua gitu kan. Etika bagaimana kita menyapa, bagaimana kita ini apa ya? Yang sekecil saja kita lewat di depan orang tua gimana, ketemu dengan guru misalnya kan. Kita agak kurang sekarang. Ya, terima kasih Pak Lukman tanggapannya. Oke. Baik, Bapak Ibu ya. Ada lagi tanggapan sebelum saya tutup? Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk sementara kita berpisah dulu di agenda 2 dan 3. Nanti kita ketemu lagi di agenda 4. Mudah-mudahan nanti saya melihat di agenda 4 nanti ada perubahan
dari Bapak Ibu ya. Ada perubahan yang saya lihat ya. Agenda 4 Ya, apa ya? agenda 4 ya. Misalnya ada perubahan yang saya lihat. Ya, misalnya Pak Hamzah mungkin agak sedikit besar badannya gitu. Gitu ya. Iya. Atau Pak Tasman sudah mulai kelihatan panjang rambutnya. Iya, mudah-mudahan nanti ada perubahan sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pembelajaran kita di PKA ini, agenda-agenda pembelajaran ini ada perubahan yang terjadi di Bapak Ibu. Ya, kalau terjadi perubahan, artinya terjadilah proses pembelajaran. Karena pada intinya pembelajaran itu adalah perubahan sikap dan perilaku, juga perubahan pemahaman, jadi perubahan dalam diri seseorang karena adanya pengalaman. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pengantar dari saya. Tapi walaupun setelah selesai ini masih ingat Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu hari ini masih ada tugas, silakan diselesaikan tugasnya ya. Pokoknya pesan saya seperti kemarin itu, Bapak Ibu ikuti saja semua prosesnya. Jalani saja semua prosesnya, karena kata saya kemarin itu seperti melewati polisi tidur itu. Ya, jalani saja semua prosesnya dan yakinlah Bapak Ibu ya ingatlah selalu dengan lagunya Dewi Persik, bahwa nanti sesuatu akan indah pada waktunya gitu. Iya. Oke Bapak Ibu, demikian fasilitasi dari saya untuk pembelajaran agenda pertama ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi walaupun kita tidak ketemu lagi yang di virtual classroom, silaturahim kita tetap jalan ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita tetap menjalin komunikasi ya, saya orangnya open minded saja, saya orangnya open minded saja. Ya, demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Bapak Ibu ya. Saya tinggal ya. Ya, Pak. Bye bye. Ya, makasih See Pak. you. Sama-sama. Nah,